Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 741. Di kamar Xia Chao. Xia Chao sangat gembira saat dia melihat Yin Qi di tubuh Xiaolan terus-menerus diserap ke dalam pusaran. Tidak lama lagi dia akan menjadi wuzong termuda di dunia seni bela diri, dan akan menjadi seorang jenius yang membuat iri semua orang. Meskipun Xia Chao kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, karena itu, Xia Chao lebih menghargai kekuatannya. Di dunia seni bela diri, hanya kekuatan yang dihormati, dan wanita bukanlah apa-apa. Tetapi pada saat ini, pintu kamar Xia Chao tiba-tiba terbuka. Melihat ini, Xia Chao buru-buru melambaikan tangannya, mengambil kembali pusaran air itu, dan menatap tajam ke arah penyusup. Dasar Bali Matar, apa kamu tidak tahu cara mengetuk pintu? Kata Xia Chao dengan ekspresi dingin. Tuan muda tertua, ini tidak baik. Shen Quan, ada masalah dengan Shen Quan di belakang kita, dan sekarang tidak ada setetes air pun. Pengunjung itu dengan cemas mengikuti Xia Chao dan berkata, apa? Xia Chao terkejut bagaimana ini bisa terjadi. Apa yang telah terjadi? Saya juga tidak tahu. Saya baru saja mendengar ledakan dari belakang. Ketika saya bergegas, saya menemukan bahwa mata airnya telah hilang. Pria itu menggelengkan kepala. Xia Chao melirik Xiaolan, menoleh ke orang yang datang dan berkata, bahwa aku melihat, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Bagi Tian Wumen, Shen Quan adalah fondasi sekte mereka. Dengan musim semi ini, kekuatan banyak murid Tian Wumen telah meningkat pesat, membuat Tian Wumen terus menduduki peringkat tinggi di antara banyak sekte di barat daya. Namun kini mata air tersebut telah menghilang, yang mengejutkan Xia Chao. Jika ayahnya kembali, bagaimana dia menjelaskannya? Tepat setelah Xia Chao pergi bersama pengunjung itu, sesosok tubuh muncul dari jendela. Davidlah yang datang. Xiaolan benar-benar tidak berdaya saat ini, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Ketika dia melihat David datang, tidak ada keterkejutan di matanya, tapi dia menatap David dengan marah. David melihat Xiaolan yang lumpuh, dan buru-buru menembus tubuh Xiaolan, yang membuat Xiaolan pulih. David, kamu Bali Matar. Setelah Xiaolan pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah memukul David. David buru-buru mundur, aku menyelamatkanmu. Kenapa kamu masih memukuliku? Bukankah ini balas dendam? Kamu Bali Matar. Dari mana saja kamu? Kemana saja kamu? Bukankah kamu mengatakan ada sesuatu yang salah? Aku hampir kehilangan nyawaku. Xiaolan memandang David dengan marah dan meraung. Tidak apa-apa. Aku tahu Xia Chao bukan lagi laki-laki. Jadi dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Sekarang aku akan membawamu ke sana dan membalaskan dendammu. David tersenyum. Dia bisa mengerti kenapa Xiaolan marah. Kamu harus membunuh orang itu untukku. Dan aku akan melihatnya mati. Xiaolan mengertakkan giginya. Tidak masalah, David mengangguk. Di belakang aula Tian Wumen, mata air yang terus mengalir telah menghilang saat ini. Dasar kolam mata air yang kering terlihat keluar, dan sepertinya belum pernah disiram. Xia Chao melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi serius, dan perlahan-lahan memasukkan kepalanya ke dalam mata air, hanya untuk melihat bahwa di dalam gelap, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Xia Chao mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke bawah. Dengan adanya suara dengkuran, tidak terdengar suara air yang membuktikan bahwa tidak ada air di mata air tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Raung Xia Chao. Dia menginginkan penjelasan. Tuan, seseorang baru saja mendengar ledakan itu. Mungkin ada yang meniup mata air tersebut, sehingga mata air tersebut bocor ke sungai bawah tanah. Pada saat ini, seorang guru besar datang dan mengungkapkan pendapatnya. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Apa kalian semua kering sekali?
Xia Chao meraung dan mengutuk murid-murid Tian Wumen. Tanpa mata air ilahi ini, apa yang akan mereka lakukan setelah Tian Wumen? Bab 742. Saya melakukannya. Pada saat ini, suara samar terdengar. Semua orang mencari suaranya dan menemukan bahwa di atas batu besar, David memandang orang-orang Tian Wumen dengan jijik. Di samping David, Xiaolan berdiri di sana dengan amarah di matanya, menatap Xia Chao dengan erat. Dan semua orang di desa Miao diselamatkan oleh David dan berdiri di belakang David. Ketika Xia Chao melihat Xiaolan dan desa Miao diselamatkan, dia tertegun sejenak, lalu berkata kepada David, "Nak, siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan milikku, Tian Wumen Shenquan, dan selamatkan orang-orang desa Miao ini? Aku bukan seseorang. Aku hanya tidak menyukaimu." Oke. David mengangkat sudut mulutnya. Begitu kata-kata ini keluar, Xia Chao langsung tercengang. Dia telah melihat David. Pada saat itu, Raja Miao berkata bahwa orang ini adalah orang gila. Dan memang demikian. Diseret pergi. Dia dalam keadaan malu. Tapi sekarang dia menjadi orang gila yang berani mengikutinya. Bicara seperti ini, Bali Matart, mengapa kamu berbicara dengan tuan muda kami? Ini Tian Wumen. Siapa yang berani tidak menghormati tuan muda tertua kita di sini? Kamu mendekati kematian. Jadi mengatakan bahwa tuan muda tertua kita akan dihukum oleh 9 klan. Murid-murid Tian Wumen mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Dan satu demi satu mengambil kesempatan untuk memuji Xia Chao. Menghadapi orang-orang yang menyanjung di Tian Wumen, David tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kalian masih meneriaki tuan muda tertua. Tetapi kamu tidak tahu bahwa anak tertuamu. Tuan muda bukan lagi laki-laki. Jika Anda tidak percaya, biarkan tuan muda tertua Anda melepas celananya dan Anda akan mengetahuinya." Kata-kata David mengejutkan semua murid Tian Wumen. Tidak banyak orang di Tian Wumen yang tahu tentang praktik sihir Xia Chao. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu. Jadi ada reaksi yang begitu besar. "Kamu Bali Matart. Kamu mendekati kematian." Wajah Xia Chao membara ketika semua orang di Tian Wumen memandangnya. Dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dan momentum di tubuhnya langsung meningkat. "Menurutku kamulah yang mendekati kematian." Setelah David selesai berbicara, tubuhnya melayang ke bawah. Lalu dia meninju Xia Chao dengan pukulan. Angin menderu mengejutkan Xia Chao. Dia tidak menyangka orang gila memiliki energi setinggi itu. Dalam kepanikan, Xia Chao buru-buru menghindar. Terlihat sangat malu. "Nak, siapa kamu? Apa hubungannya dengan desa Miao?" Xia Chao tidak tahu kapan tuan muda seperti itu muncul di desa Miao. "Saya tidak ada hubungannya dengan desa Miao. Saya hanya melihat Anda sebagai laki-laki yang bukan laki-laki atau perempuan. Aku ingin memberimu pelajaran," David berkata dengan nada menghina. Mata Xia Chao sedikit menyipit. Tetapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan terhadap David. Karena seseorang yang begitu muda dan berkuasa pasti bukan orang biasa. Dia harus menjadi putra sekte atau keluarga. Sekarang Tian Wumen sedang berkembang. Jadi Xia Chao tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat bagi Tian Wumen. "Kalau begitu kamu pasti berada di sini untuk Xiaolan, kan?" Xia Chao melirik Xiaolan di samping David. "Sudah kubilang, wanita ini terlahir dengan tubuh yang menawan. Dia bisa melakukan pesona. Jangan tertipu olehnya. Terpesona olehnya. Berhenti bicara omong kosong. Aku ingin terpesona. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Saya telah menghancurkan semua mata air sekte Tianwu Anda. Dan Anda tidak berani melakukannya dengan saya. Bukan juga. Pengecut, jika Anda tidak berani melakukannya, berlututlah. Beri aku koutao. Dan aku akan melepaskanmu," kata David tidak sabar. Wajah Xia Chao menjadi dingin. Dan dia berkata dengan muram, "Nak, kamu mendekati kematian." Setelah berbicara, tubuh Xia Chao langsung bergerak ke arah David. Dan menamparkan dada David dengan telapak tangan. Ada cahaya merah samar berkedip di telapak tangan Xia Chao. Dan sepertinya dia menggunakan sihir. Sudut mulut David bergerak-gerak. Tapi dia tidak menghindar atau menghindar. Dengan kekuatan Tuan Besar Xia Chao, dia tidak bisa menghancurkan tubuh kuat David sama sekali. Bab 743. Bang! Dengan suara teredam, telapak tangan Xia Chao membentur dada David dengan keras.
tapi ke dada Xia Chao. Yang mengejutkan, telapak tangan itu tidak melukai David sedikit pun, dan tubuh David bahkan tidak bergerak. Wajah Xia Chao terkejut, tubuhnya buru-buru mundur, dan dia menatap David dengan ngeri. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki tubuh yang kuat? Aku sudah mengatakan semuanya. Kamu tidak perlu mengetahuinya. David sangat meremehkan. Wajah Xia Chao menjadi semakin jelek, dan sudut matanya terus bergerak-gerak. Apakah kamu siap untukku? Jangan lupa bahwa ini adalah Tian Wumen. Suara Xia Chao sangat dingin. David berulang kali mempermalukannya, dan Xia Chao juga mulai marah. Hanya pria sepertimu yang mengandalkan penyerapan yin qi wanita untuk berlatih. Aku merasa jijik saat melihatnya. Dan jika aku membunuh, aku sangat takut melihat kotor. David membayangkan pura muntah dan berkata, bagaimana kamu tahu? Xia Chao terkejut. Bagaimanapun, metodenya sangat meremehkan dunia seni bela diri. Jika menyebar, bagaimana mungkin Xia Chao bisa berada di dunia seni bela diri? Mengapa Tian Wumen masih ada di dunia seni bela diri? Saya tahu ini lebih dari itu. Anda menggunakan mata air untuk menarik banyak gadis ke mandi, dan mengambil kesempatan untuk menyerap yin qi mereka untuk berlatih. Aku tahu semua ini. David membukakan matanya. Setelah Xia Chao mendengar ini, niat membunuh langsung muncul dari tubuhnya. Murid Tian Wumen mematuhi perintah, menjaga gerbang gunung, dan tidak pernah membiarkan siapapun pergi. Xia Chao termotivasi untuk membunuh. Dia ingin membunuh semua orang yang bukan dari Tian Wumen, dan rahasianya tidak boleh dibocorkan. Jangan repot-repot. Mereka tidak bisa menghentikanku sama sekali. Kamu harus mengeluarkan kartu trufmu. Aku akan melihat bagaimana ilmu sihir yang kamu latih dengan menyumbangkan kemampuan laki-lakimu. Bagaimana? David tersenyum ringan. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Setelah Xia Chao selesai berbicara, aura tubuhnya tiba-tiba berubah. Dan kemudian seluruh orang tampak suram dan menakutkan. Dan tubuhnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan meluasnya tubuhnya, kekuatan Xia Chao juga terus meningkat. Dan kekuatan yang mengerikan menyelimuti sekelilingnya. Mundur. Melihat ini, seorang Grandmaster Tian Wumen berteriak dengan tergesa-gesa, dan memimpin murid-murid Tian Wumen lainnya mundur ke pengasingan. Dia tahu bahwa ilmu sihir yang dipraktikkan Xia Chao sangat menakutkan dan berdarah. Jadi dia memanggil semua orang di Tian Wumen untuk mundur. Pemaksaan yang mengerikan membuat banyak orang di desa Miao merasa sesak. Bahkan 5 guru besar, yang juga merupakan guru hebat, mengerutkan kening setelah merasakan paksaan yang datang dari Xia Chao. Seperti gunung yang menekan bahu mereka. Sama, wah. Kamu tahu terlalu banyak, jadi kamu harus mati. Setelah Xia Chao selesai berbicara, tubuh besar itu berputar langsung ke arah David, seperti banteng gila, mengamuk. Ditemani tubuh Xia Chao, aliran energi yin naik ke langit, seketika berubah menjadi hantu dengan gigi dan cakarnya, sekaligus menggigit David. Melihat pemandangan ini, Xiaolan di samping David begitu ketakutan hingga wajahnya langsung pucat. Sementara banyak orang Miao lainnya memejamkan mata karena ketakutan. Meskipun mereka membuang racun sepanjang hari, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Hantu dan cakar itu menyerang langsung ke arah David, lalu masuk ke tubuh David. Di saat yang sama, tubuh Xia Chao juga tiba di depan David, dan menamparkan wajah David dengan telapak tangan. Saya telah diserang oleh 100 hantu. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa hidup. Mata Xia Chao penuh kebanggaan, dan telapak tangan ke arah David juga menjadi sangat santai. Di matanya, David pasti akan mati, dan tidak ada yang bisa lepas dari hantunya yang menyayat hati. Hanya berdasarkan ini, kamu berani disebut 100 hantu. David bersinar dingin, mengangkat kakinya dan menendang ke arah Xia Chao. Bab 744. Xia Chao tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi David menendangnya dan terbang keluar. Tubuhnya yang besar terbang puluhan meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Xia Chao bangkit dari tanah, seteguk darah muncrat, dan menatap David dengan muram. Saya telah diserang oleh 100 hantu, dan Anda masih dapat merangsang kekuatan batin Anda. Kamu benar-benar meremehkanmu, tapi sebentar lagi kamu akan merasakan datangnya kematian.
Xia Chao memandang David dengan dingin. Tidak ada yang bisa lepas dari hantunya yang menyayat hati. Namun, setelah menunggu beberapa menit, David tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan yang mengejutkan Xia Chao. Jangan tunggu. Kamu yang disebut hantu memakan hatimu, itu sudah menjadi makanan Cina di perutku. Dan jika kamu memiliki keterampilan lain, terus gunakan. Jika tidak, maka aku akan membunuhmu dan pergi sekarang. David tersenyum ringan. Bagaimana bisa? Mata Xia Chao membelalak. Dia tidak segan-segan mengonsumsi yin di tubuhnya. Tapi itu tidak berpengaruh apapun pada David. Tidak ada yang mustahil. Semua racun di desa Miao kami tidak berpengaruh pada David. Kamu brengsek. Dan ini bahkan lebih selesai. Xiaolan mencibir. Dia tahu bahwa David adalah pria yang tak terkalahkan. Dan bahkan lebah paling beracun di desa Miao pun tidak dapat membantu David. Apa yang disebut Yin Qi milik Xia Chao tidak bisa lagi menghadapi David. Daud, Xia Chao sedikit mengernyit. Dia mendengar nama itu sangat familiar, tapi dia tidak dapat mengingatnya. Pada saat ini, seorang guru besar Tianwumen berjalan ke telinga Xia Chao dan membisikkan beberapa kata. Lalu wajah Xia Chao berubah drastis, dan matanya menatap David dengan kaget. Kamu adalah David yang membunuh Wu Zongqin Xiaolin. Xia Chao bertanya dengan heran. Ya, itu kakekmu dan aku. David mengangguk. Melihat pengakuan David, wajah Xia Chao menjadi semakin sulit untuk dilihat, dan kepalan tangan yang tadi terkepal perlahan mengendur kembali. Meskipun dia sekarang memiliki reinkarnasi sihir, bagaimanapun juga, kekuatannya hanya Grandmaster kelas 7, dan dia perlu menyerap Yin Xiaolan sebelum dia dapat menerobos ranah Wuzong. Tapi David di depannya adalah eksistensi yang telah membunuh Wuzong peringkat pertama. Bahkan jika Xia Chao menerobos Wuzong, saya khawatir dia bukanlah lawan David. Xia Chao memandang David dengan tenang. Ia selalu ingin menjadi jenius di dunia persilatan dan menjadi Wuzong termuda di dunia persilatan. Namun David di hadapannya kira-kira seumuran dengannya. Namun ia sudah mampu membunuh Wuzong. Kesenjangan macam apa ini? Mengetahui kekuatan Xia Chao, namun harus mengorbankan kemampuan seorang pria. Meski begitu, Xia Chao tetap bukan tandingan David. Untuk sementara waktu, rasa rendah diri dan ketidakberdayaan memenuhi hati Xia Chao. Aku bukan lawanmu. Kamu bisa membawa mereka pergi. Tianwumenku tidak akan pernah menghentikanmu. Xia Chao tahu bahwa jika David ingin pergi, tidak ada seorang pun di Tianwumen yang bisa menghentikannya. Jika ayahnya ada di sana, dia mungkin bisa melawan David, tapi sayangnya ayahnya tidak ada di sana, dan semua leluhur sekte Tianwu lainnya tidak bisa mundur bertahun-tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin dia keluar untuk menjadi David. Apakah aku bilang aku akan pergi? David memandang Xia Chao dengan dingin. Yin Qi di dalam dirimu juga merupakan sumber daya langka bagiku. Apa? Kamu juga seorang praktisi perebutan Yin. Xia Chao berkata di tengah jalan. Mengetahui bahwa dia akan membocorkan mulutnya, segera menutup mulutnya, dan mengubah suaranya. Kamu juga sedang berlatih mantra lain. Siapa yang mengolah sampah semacam itu? Saya orang yang serius, tapi saya hanya membutuhkan ini untuk latihan yang saya latih. David menarik napas dalam-dalam. Xia Chao memandang David. Tentu saja dia tidak akan memberi David Yin Qi di tubuhnya. Hanya itu yang dia miliki. Jika dia memberi David Yin Qi yang akhirnya dia serap, maka Xia Chao akan menjadi sia-sia. Bab 745. Murid Tianwumen mematuhi perintah dan menghentikannya dengan cara apapun. Xia Chao tiba-tiba memberi perintah, dan kemudian seluruh orang itu langsung bangkit dari tanah dan berlari menuju luar gerbang gunung. Selama dia lolos dari cengkeraman David, Xia Chao akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Saat ayahnya kembali, belum terlambat bagi ayah dan anak tersebut untuk membalas dendam kepada David. Saat tubuh Xia Chao melompat dan hendak melarikan diri, David sudah lama berharap bahwa dia akan berlari. Dan pada saat yang sama dia melompat ke udara, dan langsung mendatangi Xia Chao, lalu menginjaknya dengan ganas. Tubuh Xia Chao terhempas ke tanah dengan keras, dan dengan suara keras dan asap yang terus-menerus mengaduk, tubuh Xia Chao langsung terhempas ke tanah sedalam hampir 1 meter. Menguasai. Ketika murid-murid Tianwumen melihat ini, mereka melangkah maju dan menggali Xia Chao. Tetapi saat ini,
Tulang-tulang Xia Chao semuanya patah, dan dia tidak dapat berdiri. Jadi dia hanya bisa mengandalkan orang untuk mendukungnya. Kamu masih ingin berlari di depanku? Sudahkah kamu lari? David memandang Xia Chao dengan dingin. David, lepaskan aku. Kamu boleh mengambil semua barang di Tianwumen. Selama kamu melepaskan aku. Xia Chao mengikuti David dan memohon. Seperti kata pepatah, belum terlambat bagi seseorang untuk membalas dendam selama 10 tahun. Selama David melepaskannya. Dan ketika dia masuk ke Wuzong, dia dan ayahnya mencari balas dendam untuk David. Melepaskanmu. David mengangkat sudut mulutnya. Jika aku melepaskanmu, bukankah aku akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan menimbulkan masalah bagi diriku sendiri? Setelah David selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melintas dan dia langsung mendatangi Xia Chao. Beberapa murid Tianwumen yang mendukung Xia Chao secara naluriah ingin memblokir David, tetapi sayangnya energi David membuat murid-murid Tianwumen ini terbang mundur. Tanpa bantuan siapapun, tubuh Xia Chao terjatuh ke belakang dengan keras, tetapi David menahan kepalanya. Xia Chao hanya merasakan hisapan yang sangat besar, dan yin di dantiannya terus naik keluar, dan langsung tersedot ke dalam tubuh David. Kamu benar-benar tahu cara menarik bintang. Mata Xia Chao penuh ketakutan, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Ketika orang lain di sekitar melihat bahwa David benar-benar menyerap yin qi di tubuh Xia Chao, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tak lama kemudian, yin di tubuh Xia Chao dihisap hingga bersih oleh David, dan tubuh Xia Chao terjatuh dengan keras ke tanah setelah David melepaskannya. Tanpa yin qi, Xia Chao tidak diragukan lagi seperti orang biasa saat ini. Dan sekarang tulangnya hampir patah, sulit untuk memikirkan tentang kultivasi. Sekarang kamu telah menyedot yin dari tubuhku. Kamu bisa pergi sekarang. Xia Chao berbaring di tanah, menatap David dan berkata, meskipun tidak ada yin dan tulang yang patah sekarang, api balas dendam di hati Xia Chao belum padam, dan cepat atau lambat dia akan membalas dendam ini. Ayo pergi. David mencibir. Apakah aku bilang aku ingin pergi? Bagaimana saya bisa layak untuk itu? Ratusan gadis jika aku tidak membunuhmu. Tahukah kamu rasa sakit seperti apa yang akan mereka alami jika mereka menyerap yin qi mereka? Kata David, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, lalu mengayunkan pedang perlahan. Terlintas di tangan David, badan pedang awalnya cerah, kemudian perlahan menjadi merah, dan bahkan bisa terlihat seperti darah mengalir dari pedang. Pedang pembunuh naga yang baru kudapat hari ini hanyalah pedang pengorbanan darah anakmu. Setelah David selesai berbicara, dengan lambaian pedang pembunuh naga di tangannya, cahaya merah membubung ke langit. Tidak mau, Xia Chao melebarkan matanya dan meraung keras. Segera, dengan suara gemuruh, lampu merah menghilang, dan tubuh Xia Chao menghilang, dan langsung diuapkan oleh lampu merah yang dipancarkan pedang pembunuh naga. Ini seperti menghilang begitu saja. Sial, pedang pembunuh naga ini terlalu kuat. Ini juga pertama kalinya David menggunakan pedang pembunuh naga, tapi dia tidak menyangka pedang itu memiliki kekuatan sebesar itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.